Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper Persib bersama saya Reina Sukmawati yang akan menginformasikan nih seputar pertandingan atau kita akan menganalisa sedikit tentang preview pertandingan pekan keempat nih laga tunda Super League 2025-2026 antara Persib Bandung versus Borneo FC yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak sendirian karena di studio sudah ada Kang Giri lagi. Halo Rey. Pekan menuju laga tunda ini sumringah ya karena minggu lalu juga berhasil lumayan lah pesta gol di kandang lawan ya lumayan. Setelah kalah. Setelah kalah menyakitkan akhirnya para pemain mampu membuktikan ucapan mereka ya bahwa mereka akan bangkit, mereka akan bangkit di pekan ke-14 sebagai modal nanti yang penting tentunya untuk 2 laga ke depan ya. Nah, tiga laga dong. 3 laga sampai malut. Nah, jadi ini akan melawan Borneo FC, salah tim yang bisa dibilang salah satu yang terkuat saat ini di Super League setelah 13 laga 11 ya berarti 11 laga beruntun. 11 laga beruntun tidak terkalahkan. Selalu menang. Iya, bukan tidak terkalahkan lagi tetapi selalu menang ya win streak. Kalau tidak terkalahkan bisa imbang, tapi ini menang semua sampai akhirnya nih ada saudara kita ya. Beli saudara ya. Saudara di Bali United. Bali United di pekan ke-14 kemarin berhasil menumbangkan walaupun dengan 1-0 ya berkat golnya Kadek Agung dan akhirnya rekor selalu menang itu akhirnya terhentikan oleh Bali United sebelum bertemu dengan Persib Bandung ya. Kurang lebihnya pasti akan mempengaruhi ya sebagaimana nanti jalannya pertandingan melawan Persib Bandung. Tapi sebelum kita membahas ke sana, ini kita bahas Persib Bandung dulu yang kemarin juga meraih kemenangan di kandang Madura United dan saat ini masih berada di peringkat ketiga dengan 25 poin, berarti hanya 4 poin ya dengan Persija Jakarta dan ya bisa akhirnya sedikit demi sedikit menyusul Borneo FC kalau udah terhentikan. Nah, di Madura United kemarin ada yang seru nih karena ternyata Nazril Alvaro pemain U23 yang dibawa dan disembunyikan ternyata karena tidak ada di pengumuman, wajahnya tidak terlihat di mana-mana, tiba-tiba ada di bench ya untuk akhirnya bisa masuk menggantikan Maklok ya di babak kedua menit 80 di 10 menit terakhir pertandingan dan ternyata bisa dilonggarkan ya mungkin untuk aturan U23 yang bermain 45 menit pertandingan ya karena Robi dan Kakang tidak ada. Nah, saya tidak tahu apakah aturan itu baku atau tidak kemarin itu. Apakah harus tetap menurunkan pemain U23 meski tidak dari menit awal. Kalau sebelumnya kan karena nggak ada SEA Games, nggak ada pemanggilan SEA Games kan selalu harus ada minimal satu pemain U23 bermain dari menit awal minimal 45 menit. Tapi kemarin ternyata Nazril main menit 80 kan. Menit 80 apakah ini tetap menjadi bagian regulasi atau tidak? Dan kita tidak tahu apakah nanti ketika melawan Borneo FC ini kan laga tunda, bukan laga selanjutnya saat SEA Games ini. Iya, saat ada SEA Games. Kita nggak tahu apakah nanti tetap ada regulasi U23 satu pemain minimal bermain di dalam starting 11. Kita nggak tahu. Jadi ya kita tebak-tebak aja lah nanti. Nanti di bagian susunan permain. Tapi gimana nih komentarnya? Ada Dewangga ya akhirnya setelah debut beneran lah yang sebelumnya kan debut semenit ya kalau sekarang. Debut beneran 90 menit full dia bermain. Lalu juga ada Nazril Alvaro. Dua pemain ini yang menjadi sorotan kemarin. Nah itu seperti apa komentar? Ya ternyata kemarin ada sedikit rotasi yang dilakukan Hoda setelah kalah di kandang Lion City. Walaupun levelnya beda lah di ACL tuh sama Super League kan beda. Tapi ternyata memang mungkin Hoda juga tidak memandang bahwa lawannya hanya Madura United, tapi ya memang itu ada rotasi. Ketiadaan U23 di kanan kan biasanya Kakang Rudianto diganti sama Eliano ya. Eliano di kanan, kemudian di kiri ada Dewangga. Terus kemudian yaitu Nazril dimasukkan di babak kedua walaupun 10 menit ini sangat penting untuk pemain yang statusnya bukan cuma U23, dia masih promosi U17. Kemarin kan dia ikut di Piala Dunia U17 dan salah satunya kayaknya menjadi man of the match juga ada. Dan ya itu bagi dia
Ya, saya nggak tahu apakah nanti ada regulasi atau tidak Hmm. U23. Kalau memang ada, kayaknya Nazril ini dipersiapkan untuk nanti ketika melawan Borneo Hmm. FC. Kalau itu kembali lagi ya, walaupun di sana juga ada Fitra Maulana, juga pemain Hmm. lain yang ada Hmm. U23, slot U23 di tengah ketiadaan Kakang dan Kakang dan Robby yang Robby. berangkat ke Thailand. Jadi ya ini sebuah rotasi, ternyata kan ketiadaan Beckham, Hmm. terus ada ternyata Tom Hai juga di cadangan Bisa. dulu, kemudian masuk babak kedua, ya coba menebak bahwa itu persiapan untuk melawan Borneo FC. Oke, gimana nih komentarnya tentang kedua pemain ini secara Kedua permainan? pemain secara umum bagus, tidak ada masalah. Hmm. Kita tahulah kualitas Dewangga Dewangga ya. seperti apa. Dulu pernah akan menjadi bagian Persib waktu masih usia 18 tahun kalau nggak salah. Hmm. Tapi ternyata dia, kata pelatih dulu Robert Arbet, dia mendapat ya penawaran yang lebih Hmm. bagus. Ternyata dia beralih ke PSIS. PSIS walaupun sempat berlatih di Persib Bandung. Kemudian di PSIS dia berkembang cukup Ya, pesat sebagai pemain, kemudian menjadi langganan timnas timnas. juga. Terus bahkan terakhir menjadi kapten. Hmm. Tapi Hodak mengatakan bahwa ya Persib beda dengan Hmm. PSIS lah mungkin. Dia masuk ke sini walaupun dia bintang sebelumnya, ternyata dia ya di level yang lain, di level yang sama lah, dipandang di latihan, kemudian dinilai siap nggak dia bermain untuk kompetisi. Ternyata Hodak mengatakan ada yang adaptasi itu, ada yang seminggu, ada Hmm. 2 minggu, Hmm. ada berbulan-bulan, dan ini bagian bagian itu berbulan-bulan ternyata. Apalagi Dewangga juga di awal musim dia ternyata menikah juga kan, dia Hmm. izin, terus ya mungkin ada level fitnessnya yang Hmm. belum berada di level yang diinginkan, secara permainan adaptasi juga, dan akhirnya ya Membuktikan ya. membuktikan bahwa dia 90 menit Wow, full. lumayan. Terus kita lihat juga cuplikan di locker room kan, bagaimana staf pelatih menyambut debut dia, walaupun di ACL tuh ada sih main baru cuma 1 menit. 1 menit. Terus mengenai Nazril, ya pemain ini lebih dewasa dari usia dia. Saya melihat Oke. walaupun dia bermain 10 menit, dia mampu lah menguasai di tengah. Dia ada beberapa kali mendapat bola kan, mampu melewati lawan. Dia kedewasaannya muncul. Dia mampu tenang-tenang, Hmm. walaupun di pelanggaran pertama dia kartu Ya, kuning sih. ya. Udah saat debut langsung dapat Iya. hadiah kartu Dan kuning. saya katakan bahwa ini yaitu modal sangat penting untuk kedua pemain inilah. Khususnya yaitu untuk Nazril. Oke, dan tentunya pasti bagi Nazril ini adalah kesempatan yang berharga karena kapan lagi kan bermain bersama para senior dia Iya. yang sekelas Tom Hai, Iya. Eliano, lalu juga melawan dari tim Madura juga gitu. Pasti semoga setelah ini kepercayaan dirinya semakin meningkat lah ya sebagai Iya. pemain muda, melihat senior-seniornya juga ada Beckham yang memulai karirnya startnya sama lah sama dia seperti dulu Iya. ya. Oke, nah kita masuk nih ke pertandingan berikutnya melawan Borneo FC. Kalau dari 2 musim terakhir ini sebenarnya Persib Bandung selalu menang ya di kandang, dan hasilnya dua kali menang di kandang dan saat tandang Imbang. imbang. Ya, jadi sebenarnya rekor kita bertemu Borneo FC juga nggak buruk-buruk amat ya, walaupun sekarang sedang bagus. Nah, tapi tentu saja saat ini menghadapi Borneo FC yang berbeda di bawah kepelatihan Fabio Lefundes. Nah, pertama-tama nih sebelum ke sana ini kan di tengah situasi menjelang pertandingan Persib Bandung juga walaupun belum secara resmi ya mengumumkan melepas William Marcellio gitu, tapi manajer Persib Bandung Umum Muhtar sudah mengatakan ya kita akan melepas, dan sang pemain pun nggak terlihat ya di Latihan. latihan setelah dipulangkan dari Madura, lalu juga beberapa sesi latihan, berarti sudah 3 kali sama hari ini ya, mungkin itu tidak terlihat di sesi latihan, dan mungkin juga memang secara tinggal menunggu pengumuman secara Iya. resmi dia akan pergi gitu. Nah, apakah kepergian pemain di tengah kompetisi ini akan sedikit banyaknya menggoyahkan tim atau seperti apa? Ya, kita semua kaget ya komentar Hodak setelah kalah di kandang Lion City. Itu saya pikir sebelumnya saya katakan bahwa itu ucapan emosional. Ternyata setelah pulang dari Singapura, William Marcellio ini ternyata tidak dibawa ke Surabaya untuk melawan Madura United. Dia dipulangkan. Terus kemudian setelah melawan Madura, Hodak mengatakan
ya Marsilio sudah habis lah di Persib. Artinya apa? Terus kemudian ditambah lagi Umuh kan mengatakan bahwa ya Marsilio udah bebas lah. Apalagi dilepas. asisten pelatih juga ngomong bahwa antara pelatih dengan pemain tersebut sudah selesai. Tinggal urusan manajemen, gimana penyelesaian atas kontrak yang sudah ditandatangani, pasti ada solusi di sana. Dan saya pikir kepergian Marsilio ini nggak ada imbasnya apa-apa sih untuk Persib, walaupun dia pemain nomor 10 sih, nomor punggungnya nomor 10 sebagai, kan selama ini bahwa dia nomor 10 itu pemain penting, tapi secara permainan dia kan jarang juga main kan, menit main dia jarang. Jadi menurut saya tidak terlalu berpengaruh dengan keberlangsungan tim tanpa dia, apalagi dia kemudian juga sudah tidak ada dalam sesi latihan, dan pemain juga sekarang enjoy. Ketika semua menganggap bahwa Persib ada sesuatu setelah kalah dari Lion City. Tapi kemudian semua berakhir lah ketika menang 4-1 di kandang Madura United. Masalah sudah selesai. Ya udah, lupakan William, tatap ke depan, yang terdekat adalah lawan Borneo FC. Udah banyak, sedikit aja kita singgung bahwa udah banyak banget sebenarnya rumor terkait spekulasi pengganti William. Yang paling dekat inisial J itu ya. Udah mau nebak gak itu sudah siapa penggantinya? Ya terlalu dini sih sebenarnya. Kayak Umuh juga mengatakan bahwa ya tunggu saja lah pengumuman, walaupun ada nama Ciro juga disebut, apalagi sebelumnya Ciro juga ketahuan ada di Geraha juga. Banyak sekali tentang Persib kan, banyak sekali. Ada pemain dilepas dari tim sebelumnya. Yang terbaru tuh yang FC Korea ya. Iya, kemudian diserbu. FC Seoul. Kemudian diserbu oleh Boboto, datang dan ya ini masih rahasia. Ya jeda kompetisi kan belum muncul kan. Nanti ada di bursa transfer, di sana akan menentukan. Dan yang pasti kayaknya memang ada pemain masuk karena ya William sudah tidak ada di tim. Dan tetap membutuhkan pemain tengah ya tentunya. Iya, apalagi nanti kalau di ACL tuh melaju ke babak 16 besar kan, secara kekuatan ya perlulah untuk pelapis. Oke, kita nantikan ya Boboto siapa pengganti William Marsilio. Tapi kalau teman-teman semua punya tebak-tebakan nih siapa yang akan menggantikan, boleh loh komen nanti. Entah siapa Joy Paul Pesi yang paling banyak diperbincangkan. Kayaknya udah di level 59% saya lihat tadi di transfer market ya. Iya, ada Joy Paul Pesi, lalu juga ada Ciro Alves yang bolak-balik ke Bandung, walaupun emang keluarganya di Bandung ya. Kalau Ciro Alves mungkin kemarin main ke Geraha beli tiket lawan Persis Solo karena sebelumnya bertepatan saat mau tanding lawan Persis Solo ya. Lalu juga ada nama siapa lagi ya yang terbaru itu? Banyak sekali ya. Dari pokoknya yang udah hatur nuhun dari tim sebelumnya, ada yang dari Australia, dari Korea, itu tiba-tiba kayaknya mereka shock gak sih nih pemain-pemain tiba-tiba baru aja ngucapin hatur nuhun ke tim sebelumnya, tiba-tiba ini dari mana? Tiba-tiba ada hati biru mungkin. Apalagi nanti kemudian Instagram mereka diserbu oleh Boboto, kan shock juga mereka dikaitkan dengan Persib kan. Karena ya itu menjadi bagian Persib ya otomatis pengikutnya di media sosial juga kan naik. Ya kita nantikan ya jendela transfer pertengahan musim ini ya. Setelah pekan 17 atau kayaknya sebelum deh. Lebih cepat ya, kita nantikan seperti apa. Nah oke, kita langsung bahas pertandingan ke depan. Ini tadi udah sedikit disinggung tentang kepergian William Marsilio bagaimana berpengaruh dengan tim. Nah, modal Persib Bandung yang saat ini dimiliki untuk menghadapi tim pemuncak klasemen ini seperti apa? Ya, tentu saja kemenangan yang saya pikir skornya paling besar sih, 4 gol ke gawang Madura United. Apalagi Madura United sebelumnya itu kan hampir mengalahkan Borneo FC di pekan sebelumnya kan. Tapi kemudian Bali United yang akhirnya menjadi sang penakluk itu, kemenangan 1-0 di kandang mereka. Dan Borneo FC itu ternyata lebih banyak memainkan laga kandang sih sebenarnya. Ada 8 pertandingan di kandang, 7 diantaranya menang, terus kemudian di tandang ada 4 yang dimenangkan semua. Makanya sekarang ya di posisi pertama 33 poin, Persib di posisi ketiga dengan 25 poin. Nah modal itu yaitu tadi pertandingan melawan Madura United ini menjadi pemicu semangat, apalagi sebelumnya ya kalah secara mengejutkan lah. Saya bilang mengejutkan di kandang Lion City karena itu akan menjadi tiket untuk babak ke-16 besar walaupun 1 poin. Ternyata gagal
kemudian ada kasus itu, tapi semua netral lagi setelah kemenangan di Madura Lawan United. United. Modal lainnya tentu saja head to head. Head to head itu Persib unggul jauh sebenarnya. Dari khususnya di Liga 1 ya. Liga 1 kemudian musim ini menjadi Super League, ada 14 pertandingan, Persib itu menang 7 kali. Oke. Terus Borneo itu cuma 2 kali menang. Terus 5 lainnya imbang. Dan selain itu juga sekarang momen bagi Persib untuk bisa menggerus poin dari Borneo FC. Kan ini secara head to head ya kesempatan bagi Persib untuk menggerus poin itu. Disparitas sekarang kan lumayan jauh. Jadi ini kesempatan untuk mendekatkan diri. Selain itu ya kesempatan untuk mendekatkan diri juga kepada Persija. Apalagi kalau 2 pertandingan tunda ini bisa dimenangkan, ya otomatis kan Persib akan naik ke posisi 2 karena berpoin 31. Ya catatan itu akan menjadi pemompa semangat pemain menjelang pertandingan nanti. Oke, jadi banyak lah ya sebenarnya modal yang bisa Iya. diserap oleh tim Persib Bandung. Dan semuanya positif sih sebenarnya. Semuanya positif karena yaitu kemenangan, terus head to head, terus yaitu apalagi momentum sekarang Borneo FC datang setelah kalah. Ya mudah-mudahan Persib nanti bisa mengambil juga seperti apa yang dilakukan Bali United ya. Dan jangan lupa juga di hadapan Bobotoh sekarang mainnya. Tentunya jadi ekstra semangat gitu ya untuk para pemain di tengah berbagai kasus yang melanda di tengah kompetisi ini. Nah, selain modal, apa yang harus diwaspadai ini saat ini dari Borneo FC? Ya, Borneo FC tentu ingin terus di atas lah. Setelah kalah, ya mereka pasti ingin bangkit walaupun lawannya adalah Persib. Deretan-deretan pertandingan selanjutnya mereka sebenarnya juga lawannya tangguh-tangguh sih. Ada Persebaya kalau nggak salah. Dan itu yang harus diwaspadai, apalagi mereka juga punya Peralta. Peralta ini musim lalu juga kayaknya dikaitkan lah dengan Persib karena dia tampil eksplosif di sisi sayap, dan musim ini dari 12 pertandingan dia juga sudah 9 gol. 9 gol, 4 assist. Itu catatan yang sangat bagus, walaupun di kita di Persib juga ada William Barros yang sudah mencatatkan 7 gol. Tapi pemain ini ketika musim lalu main di Segiri juga mencetak brace up, seperti apa yang dilakukan oleh Tyron kan. Skor akhir 2-2. Terus kemudian di kandang sendiri menang 1-0 Persib atas gol Ciro Alves. Nah, selain Peralta sebenarnya juga ada dua pemain yang menurut saya bisa menjadi sandungan Persib, atau ada Douglas Coutinho, sama ada mantan pemain, atau bukan mantan sih, pemain yang pernah melakukan trial di Persib tahun 2019, Joel Vinicius. Dan 2 pemain ini sudah mencetak 4 gol, dua-duanya 4 gol. Vinicius saya pikir dia akan buktikan lah, walaupun secara tidak langsung dia akan membuktikan bahwa mungkin Persib salah dulu tidak merekrut dia. Dulu yang dipilih itu Under Luiz. Ada dua pemain trial ketika mengikuti ajang di Malaysia, dibawa ke Bandung dua-duanya, tapi kemudian Robert memilih Under Luiz si Vinicius, kemudian nggak tahu kemana, dan sekarang ternyata berada di Borneo FC. Dan menjadi salah satu pemain penting mereka ya sekarang. Dan menghadapi kembali Persib Bandung. Oke, nah soal susunan pemain nih, kita tahu bahwa dalam laga sebelumnya ada pemain yang tidak bisa tampil seperti Beckham, berarti sekarang udah main lagi ya. Udah main lagi, lalu juga ada 3 pemain katanya yang kondisi kesehatannya masih dipantau ya, itu ada Andrew Yung, striker Teja Paku Alam, dan satu lagi adalah Adam Alis ya. Kalau Adam Alis kan memang sudah absen sebelumnya. Dan walaupun udah terlihat dalam sesi latihan ya sebenarnya Adam Alis, tapi mungkin kondisi kebugarannya belum fit lah. Nah, dengan catatan-catatan ini, seperti apa prediksi susunan pemain Kang Giri untuk laga besok? Ya, pasti Persib akan menampilkan skuad terbaik sih. Di luar, kita belum tahu apa perkembangan pemain-pemain tersebut. Tapi saya pikir tidak terlalu jauh berbeda dengan ketika melawan Madura United. Dan kita nggak tahu regulasi pemain U23 ini masih berlaku atau tidak. Karena ini adalah laga tunda pekan keempat ya. Beda dengan melawan Madura yang memang ya itu ada di jadwal di tengah SEA Games, yang kemudian seharusnya setelah itu kan tim diliburkan. Persib karena laga tunda ya tetap main. Nah,
saya prediksi masih ada sih regulasi pemain U23 itu. Oke. Tapi kita nggak tahu perkembangan Teja Paku Alam. Kalau dia siap, mungkin Teja yang akan tetap dipilih. Kalau enggak ya Adam yang akan mengisi di sana. Kalau 4 back masih sama kayaknya seperti ketika melawan Madura United. Di kanan ada Eliano, kemudian 2 jangkar ada Barba dan sama Julio. Terus kemudian di kiri mungkin Dewangga akan mendapat kesempatan lagi setelah ya kemarin Tampil impresif lah ya. iya, terus masa kemudian dicadangkan. Walaupun peluang itu tetap ada Betul. sih. Terus kemudian di tengah mungkin Clark sama Tom Hai, mungkin didulukan Tom Hai masuk. Dan kalau ada U23 yaitu si Mungkin Nazril di sana, mungkin ya di backup lah itu kan. Bisa, saya pikir bisa. Terus kemudian di kanan ada Baros. Terus kalau memang Yung belum bisa main ya tetap Ramon, mudah-mudahan kita doakan. Kata Boboto udah jangan didoain lagi, nanti kalau didoain sebaliknya mungkin yang terkabul. Ya apapun itu mudah-mudahan dia bisa mencetak Iya, gol lah, gol. karena peluang sudah didapat banyak banget dan golnya belum ada. Oh, satu pemain lagi di kiri mungkin Berguinho kemarin juga tampil impresif dengan 2 asisnya. Iya. 2 atau 3 asis. Dan ya itu tadi Ramon ini bukan hanya belakangan dapat peluang dari awal dia maksudnya sebenarnya Iya. peluangnya banyak sekali. Terus kata Boboto katanya ketika tim lawan ini berhadapan dengan Ramon, kipernya tiba-tiba jago banget. Iya. Itulah kutukan apa yang ada di Ramon ini. Katanya harus dibawa dulu. Katanya Boboto Ramon Tanki ini. Oke, kita nantikan ya seperti apa Ramon Tanki di pertandingan berikutnya, karena tentu saja sepertinya satu persatu pemain selain Ramon Tanki ini mencetak gol gitu ya. Tom Hai kemarin udah mencetak gol debutnya ya. Udah disalib itu Ramon sama Tom Hai. Oke, kita langsung aja di penghujung segmen ini, waktunya tebak skor. Kemarin kita benar gak ya? Salah. Tipis sih. Berapa kemarin? 2-0. 2-0. Tapi lebih. Kita dapat 4-1. Iya, ternyata kan di luar dugaan. Oke, kalau sekarang seperti apa? Ya, saya pikir ini 2 tim yang memiliki pertahanan sangat bagus. Borneo FC datang dengan lini pertahanan paling bagus, baru 5 gol setelah kemarin kebobolan oleh Bali United. Terus kemudian Persib di posisi kedua dengan catatan gol tersedikit ya, baru 7 gol. Dan memang tim paling boros gol, maksudnya paling boros itu paling mencetak gol banyak itu ada di Persija Jakarta. Nah, ini adalah pertandingan adu kekuatan lini pertahanan yang sudah dibuktikan lah dari pertandingan sebelumnya. Tapi ini akan menjadi kekuatan siapa yang memiliki mental bagus, dia yang akan menjadi pemenang. Dan saya pikir ya kita tetap dong berharap Persib yang menang, karena bermain juga di hadapan Bobotoh. Terus ya itu tadi, ambisinya tentu saja adalah menyalip Persija. 2 pertandingan ini harus dimaksimalkan untuk menjadi kemenangan agar nanti tambah 6 poin menjadi 31 dan mendekati Borneo FC, hanya selisih 2 kalau itu terjadi kan. Makanya ya 1-0 boleh. 1-0 cukup untuk dapat 3 poin dan memepet Persija Jakarta di posisi kedua yang biar deg-degan mereka. Dan udah senyum-senyum juga sama kayak Persib ya kemarin saat Borneo FC kalah. Iya. Persija, Persib, PSIM tuh traktir deh tuh Bali United. Kayaknya di tag di media sosial, nggak tahu itu official media sosial Bali United atau enggak, soalnya dia harus menyiapkan sarapan di Bandung, di Jogja, kemudian di Jakarta. Iya, traktir deh tuh Bali United ya, Persija dan PSIM yang merayakan runtuhnya kemenangan Borneo FC. Tapi jangan salah, kita nggak tahu Borneo FC menyiapkan apa di pekan sekarang melawan Persib ya. Oke, kalau gitu Boboto dan Tribuners, kalau misalnya kalian juga punya tebak-tebak skor, boleh komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian masih belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung maupun preview pertandingan menjelang melawan Borneo FC, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Saya Rena Sukmawati, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di ngoper selanjutnya. Dadah!